Halo, perkenalkan nama saya Dina Sari. Saya adalah dosen odontologi. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Beckwith-Wiedemann syndrome untuk tugas akhir genetika saya. Pada presentasi hari ini saya akan menjelaskan pertama mengenai disorder, kemudian varian, ketiga frekuensi, keempat defect, kelima detection, keenam simptom, dan yang terakhir adalah treatment. Baik, yang pertama adalah disorder. Jadi, sindrom Beckwith-Wiedemann ini adalah gangguan regulasi pertumbuhan yang menunjukkan pertumbuhan berlebih somatik dan memiliki predisposisi tumor embrional. Nah, sindrom ini berkaitan dengan perubahan genetik dan epigenetik pada daerah kromosom 11p15 yang mencakup gen yang dicetak yang mengatur pertumbuhan janin dan pasca kelahiran. Nah, BWS sendiri ini sering didiagnosis pada neonatus atau pada masa kanak-kanak dan memiliki spektrum klinis yang luas dari gambaran yang bervariasi dalam tingkat keparahannya. Nah, BWS ini melibatkan penyimpangan molekuler dalam cluster implanted gen pada kromosom 11p15.5 sampai 11p15.4 seperti pada gambar yang sisi kanan ini. Nah, sebelum kita membahas mengenai gambar yang sisi kanan ini, kita sebaiknya mengetahui dulu tentang submolekuler yang ada di dalamnya. Jadi, terdapat dua dominan yang tidak tergantung secara fungsional, yaitu adalah telomerik dan sentromerik. Nah, masing-masing dominan ini dia memiliki wilayah kontrol pencetakan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah dominan telomerik, ya. Domain telomerik ini mencakup yang pertama ada long non-coding RNA yang berupa H19. Nah, H19 ini dia itu merupakan LNC-RNA yang diekspresikan secara maternal dalam embrio dan plasenta. Tetapi dia nantinya akan berhenti di sebagian besar jaringan setelah kelahiran, kecuali pada otot jantung dan rangka. Nah, H19 ini diketahui mungkin memiliki peran dalam pembentukan dan penekanan dari tumor. Kemudian yang kedua adalah domain telomerik yang kedua, yaitu adalah IGF-2 atau insulin like growth factor 2. Dia merupakan yang kita tahu bahwa dia bukan faktor pertumbuhan. Nah, dia ini diekspresikan secara paternal dalam janin dan plasenta dan diekspresikan secara dua arah di hati setelah lahir. Nah, kemudian domain telomerik ini itu dikendalikan oleh daerah metilasi diferensial intergenik H19 per IGF-2 yang juga dikenal sebagai daerah kontrol pencetakan 1 atau disingkat IC1 yang dia terletak di 2 kilobase di hulu H19. Kemudian bersamaan dengan enhancer dari H19 dan IGF-2, kemudian dan isolator bergabung, dia akan bergantung dari faktor pengikat CF yang terletak di antara dua gen yang nantinya akan mengontrol pencetakan dari lobus ini. Itu yang ada di gambar yang A, ya. Nah, kemudian domain yang selanjutnya yaitu adalah domain sentromerik. Domain sentromerik ini pertama mencakup yaitu KCNQ1. Dia merupakan mengkodekan saluran kalium dengan gerbang tegangan dan awalnya diekspresikan secara maternal selama
embryogenesis awal. Namun, dia akan diekspresikan secara dua arah selama perkembangan janin. Yang kedua ada regulator LNC-RNA KCNQ1-OT1. Dia merupakan antisense dari LNC-RNA yang diekspresikan secara paternal, kemudian ditranskripsi menjadi KCNQ1. Kemudian domain sentromerik selanjutnya yaitu adalah CDKN1C atau penghambat siklus sel. Jadi dia ini adalah mengkode inhibitor G1 dan secara negatif dia mengatur pertumbuhan dan proliferasi sel. Nah, si CDKN1C ini diekspresikan dalam embrio dan plasenta secara postnatal di dalam tubuh. Kemudian kalau domain sentromerik ini dia itu dikendalikan oleh daerah awal transkripsi KCNQ1-OT1 yang dimetilasi secara diferensial dan juga dikenal sebagai wilayah kontrol pencetakan 2, IC2 yang terletak di ujung 5 KCNQ10T1 dan mencakup wilayah promotor untuk KCNQ1. Ini ya, IC2. Nah, sekitar 80% pasien dengan BWS ini memiliki cacat molekuler yang diketahui di kromosom 11p15 ini paling sering karena metilasi DNA yang menyimpang. Nah, biasanya alel paternal dimetilasi di IC1 dan alel maternal dimetilasi di IC2, gambar A ini. Dia tanda metilasi ini ditetapkan di germline dan harus dipertahankan selama pemrograman ulang yang terjadi pasca pembuahan di zigot. Nah, tadi adanya submolekul ini nantinya adanya penyimpangan di beberapa submolekul yang spesifik nanti ya menyebabkan adanya varian dari BWS ini. Selanjutnya kita membahas mengenai varian. Seperti yang sudah saya kemukakan di awal, bahwa BWS ini memiliki variasi berdasarkan dari penyimpangan dari submolekul yang terkena. Nah, di gambar ini normalnya ada di gambar 1A, kemudian yang 1B ini sudah ada penyimpangan. Nah, di 1B ini penyimpangannya itu adalah peningkatan metilasi dari IC1 pada alel maternal. Ditemukan sekitar pada 5-10% pasien. Nah, hal ini tuh menyebabkan turunnya regulasi H19 dan ekspresi IGF-2 pada alel maternal. Kemudian pada yang C, ini adalah hilangnya metilasi di IC2 pada alel maternal. Nah, kalau ini biasanya ditemukan itu sekitar 50% pada pasien. Hal ini menyebabkan depresi KCNQ10T1 dan penurunan regulasi KCNQ10T1 dan penurunan regulasi CDKN1C pada alel maternal. Kemudian yang gambar D adalah isodisomi paternal uniparental atau disingkat PUPD. Dia terjadi ketika seorang pasien ini memiliki dua salinan dari kromosom paternal 11p15 dan tidak ada satupun dari kromosom maternalnya. Nah, hal ini biasanya terjadi sekitar 20% pasien. Tingkat disomi dapat berkisar dari segmental hingga genom lebar, tetapi dia tetap berkaitan dengan 11p15. Nah, si PUPD ini dia menyebabkan ekspresi lebih dari IGF-2 dan penurunan ekspresi CDKN1C. PUPD ini dapat disebabkan oleh kesalahan pada meiosis 1 atau meiosis 2 pada gamet, atau lebih sering pada BWS itu karena kesalahan postzigotik pada rekombinasi mitosis selama embryogenesis awal. Yang selanjutnya yang E adalah mutasi CDKN1C pada alel
maternal, dia biasanya terjadi sekitar 5% dari kasus, ya, atau bisa 40% secara familiar. Nah, jika mutasi ini diturunkan secara maternal, ada kemungkinan memiliki resiko rekurensinya 50% dengan variabel ekspresif. Kelainan kromosom termasuk duplikasi, penghapusan, dan translokasi dari kromosom 11p15 ini biasanya ditemukan pada kurang dari 5% dari pasien. Nah, perubahan ini biasanya diwariskan secara autosom dominan dan resiko kekambuhannya tergantung pada jenis kelamin dan yang membawa alat yang terkena. Nah, ini adalah penampakan dari pasien-pasien yang terkena BWS dan berbeda-beda submolekul yang mengalami penyimpangan. Kalau yang gambar A, ini adalah IC2-nya ya, yang hilang. Kemudian kalau yang B ini yang terkena IC1-nya. Kemudian yang C itu ada gabungan arrangement dari kromosomal. Kemudian yang D ini adalah PUPD tadi. Kemudian yang E masih sama GWPUPD. Nah, yang F ini yang PDKN1C. Selanjutnya, berapa sih frekuensi atau insidensi yang terkena dari BWS ini? Menurut penelitian yang sudah ada, insidensinya yaitu 1:13.700. Nah, dia itu untuk wanita atau jenis kelamin itu frekuensinya sama, atau insidensinya hampir sama. Biasanya dia ini adalah 40% herediter. Jadi ketika kedua orang tuanya memiliki BWS ini, kemungkinan besar anaknya itu diturunkan. Namun mortality rate-nya yaitu 20% sangat tinggi, namun beberapa penelitian sedang mengkaji ulang tentang mortality rate dari BWS ini. Yang selanjutnya adalah defect. Jadi BWS ini kita ketahui bahwa sindrom predisposisi dari kanker. Nah, dia dengan resiko tumor keseluruhan itu sekitar 8%, tetapi di setiap subkelompok molekuler itu dikaitkan dengan kejadian tumor dan jenis tumor yang berbeda. Nah, jenis tumor yang paling umum adalah tumor Wilms, dan yaitu 52%, dan tumor hepatoblastoma 14%. Nah, resiko kanker adalah yang tertinggi selama 2 tahun pertama kehidupan. Lalu dia akan menurun setelahnya. Dan beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa tidak ada peningkatan resiko tumor pada orang dewasa dengan BWS. Nah, insidensi tumor tertinggi itu dikaitkan dengan IC1 GOM. Kemudian diikuti PUPD, lalu mutasi CDKN1C, dan terendah adalah IC2 long. Defek yang kedua yaitu adalah hyperinsulinis. Hipoglikemia itu terjadi pada sekitar 30-60% pasien dengan hipoglikemia neonatal terkait BWS itu disebabkan oleh kelebihan insulin. Nah, umumnya ini bersifat sementara dan nantinya dia akan sembuh dalam beberapa hari. Namun, dapat terjadi beberapa kasus itu terjadi hiperinsulinisme resisten atau HI. Nah, oleh karena itu neonatus dengan dugaan BWS ini harus di-screening untuk hipoglikemia sebelum dari keluar. Nah, HI ini mungkin memerlukan perawatan medis seperti dioxide atau analog somatostatin seperti octreotide dan lanreotide, atau dalam beberapa kasus pankreatektomi subtotal pada HI yang tetap atau meskipun telah dilakukan terapi medis maksimal itu HI-nya tetap ada. Nah, HI bawaan adalah kondisi langka yang paling sering terlihat pada pasien PUPD dan diagnosisnya dia harus dibuat dengan ahli endokrinologi.
HI pada BWS ini dia dapat terjadi dengan atau tanpa mutasi pada gen saluran kalium sel beta. Yang defect yang selanjutnya yaitu adalah cardiac defect. Nah, cacat jantung itu terjadi biasanya insidensinya 13-20% dari pasien dengan BWS. Nah, insidensi penyakit jantung bawaan ini lebih tinggi dibandingkan dengan populasi pediatrik umumnya. Adanya kecacatan anatomis minor itu harus dipantau dengan ekokardiogram sampai resolusinya spontan, namun defek yang lebih parah mungkin memerlukan koreksi bedah. Nah, meskipun jarang, biasanya pasien dengan IC2-CNV dan atau penataan ulang genom di wilayah tersebut itu memungkinkan mengalami sindrom long QT dan dia memerlukan tindakan lanjut selama masa dewasa. Defek yang lainnya yaitu adalah psychological well-being. Nah, diagnosis BWS ini dapat mempengaruhi pasien dan keluarga secara psikologis dan sosial. Biasanya orang tuanya itu mungkin tidak siap ya, karena banyak kasus, misal tidak ada riwayat keluarga, kok anak saya bisa terkena BWS. Nah, kemudian adanya peningkatan resiko tumor dan protokol pengawasan itu dapat menyebabkan kita jadi cemas ya. Orang tua jadi cemas dan anaknya pun juga menjadi khawatir. Nah, pada anak-anak dengan makrodosia itu juga beberapa orang tuanya khawatir karena lidahnya itu kan besar menonjol. Nah, sehingga air liur itu terus mengalir mengakibatkan mempengaruhi hubungan sosialnya. Jadi interaksi dengan teman sebayanya pasti jadi bahan olokan seperti itu. Nah, profesional perawatan kesehatan harus menyadari masalah psikososial ini dengan merujuk keluarga ataupun anaknya ini ke spesialis untuk konselor genetik ataupun ke psikolog untuk melakukan psikoterapi. Lalu yang selanjutnya adalah detection. Nah, pendekatan pengujian genetik itu untuk kasus ini mencakup dari 4, yaitu metilasi DNA, pengujian gen tunggal atau analisis nomor salinan, kemudian microarray kromosom, lalu ada karyotype. Nah, bagaimana untuk cara mendeteksinya? Yaitu di sini kita harus mengetahui dulu berapa skor dari klinikal dari BWS. Nanti untuk klinikal secara klinisnya apa saja akan diterangkan di belakang. Nah, apabila dia itu skornya kurang dari 2, berarti tidak memerlukan tes molekular. Kalau lebih dari 2, baru memerlukan. Yaitu pertama ada DNA metilasi tadi, kalau positif dilanjutkan ke CNF testing, kalau negatif ke CDKN1 splicing dan mesosystem. Nah, apabila hasilnya negatif, berarti dia bisa menunjukkan diagnosis yang lain. Kalau positif dilanjutkan ke CDKN1 lah, varian. Tadi yang tes CNV testing tadi, kalau apabila positif, berarti adanya abnormality pada kromosom 11. Kalau negatif, bisa POPD11, bisa H19, bisa KCNQ10T1. Seperti itu. Kemudian simptom. Nah, BWS ini dianggap sebagai spektrum klinis, di mana individu yang terkena mungkin memiliki banyak atau hanya 1 atau 2 dari gambaran klinis yang khas. Nah, BWS harus dicurigai pada individu yang memiliki 1 atau lebih dari temuan mayor dan atau minor. Apa saja temuan mayor dan minornya? Yaitu temuan mayor yang biasa ditemui pada BWS. Yang pertama adalah makrosomia. Kemudian ada makroglosia. Kemudian ada hemihibridasia, atau dia pertumbuhan lebih asimetris atau satu sisi. Kemudian ada opalokel, disebut juga exopalos.
kemudian ada tumor embrional, ada visceromegali, kemudian ada sitomegali, adanya kelainan ginjal termasuk kelainan struktural, nefromegali, nefrokalsinosis, dan atau lambatnya perkembangan ginjal. Kemudian adanya lipatan lobus telinga linier di anterior dan atau lubang telinganya yang helix. Kemudian ada displasia, mesenkim placenta, dan adanya Kleefspelet. Yang terakhir yaitu adalah adanya riwayat keluarga yang positif BWS. Kemudian untuk temuan minornya, yaitu adanya temuan terkait kehamilan, termasuk polihidromion dan prematuritas, kemudian adanya hipoglikemia neonatal, lesi vaskular, termasuk nevus simplex, biasanya muncul di dahi, glabella, atau belakang leher, kemudian atau hemangioma, bisa kulit atau ekstrakutan. Kemudian adanya fasia karakteristik termasuk retrusion midfasia, kemudian lipatan intraorbital, lalu adanya anomali dari struktur jantung, adanya diastasis recti, dan usia tulang lanjut atau sering terjadi pada pertumbuhan yang berlebih. Terus bagaimana cara mentreatmentnya? Jadi treatmentnya ini berdasarkan evaluasi dari inisial diagnostik dan kita mentreatment dari manifestasinya. Jadi kita berdasarkan evaluasi mengikuti dari inisial diagnostiknya. Yang pertama adalah pemeriksaan jalan nafas ya, karena adanya makrogesia. Karena ini bisa menyebabkan dari kematian apabila si lidah ini menutup dari jalan nafasnya. Kemudian tadi evaluasi untuk makan sama juga karena si makrogesia ini sendiri. Lalu pemeriksaan dari neonatus untuk hipoglikemia. Kita biasanya mengevaluasi ke bagian endokrin dan ke bagian untuk anak ya, khusus untuk endokrin anak. Kemudian pemeriksaan USG abdomen, dia untuk menilai organomegali, kelainan struktural, dan tumor. Lalu kita mengevaluasi jantung yang komprehensif termasuk EKG dan ekokardiogram sebelum prosedur pembedahan atau ketika kelainan jantung itu sudah dicurigai. Lalu melakukan uji alfa-fektoprotein pada saat diagnosis awal untuk mengevaluasi hepatoblastoma. Lalu konsultasi dengan ahli genetika klinis dan atau konselor genetik. Selanjutnya treatment yang diberikan, kita mengobati atau mentreatment dari manifestasi yang muncul. Misal adanya hipoglikemia, berarti kita mengobati dari hipoglikemianya segera untuk mengurangi resiko komplikasi dari sistem saraf pusat. Karena adanya onset hipoglikemia itu terkadang tertunda selama beberapa hari atau beberapa bulan, orang tua itu harus diberitahu tentang gejala hipoglikemia, sehingga dia akan memperhatikan gejala anaknya sehingga dapat terdeteksi dari awal. Kemudian perbaikan dari dinding perut untuk ophaloton, dia biasanya segera setelah lahir dan umumnya itu operasi ini dapat berjalan dengan baik atau menghasilkan yang baik. Yang selanjutnya adalah kita memanajemen dari kesulitan yang ditimbulkan akibat makrogesia. Nah, pertama kita antisipasi kesulitan dengan intubasi, tulisan nafas terutama. Kemudian untuk penilaian fungsi pernafasan mungkin termasuk tidur ya, sulit tidur seperti itu. Kemudian kita untuk mengatasi dari apnea tidur tersebut. Lalu penata laksanaan kesulitan makan,
Kemudian tindak lanjut oleh tim kraniofasial termasuk ahli bedah plastik, ortodontis, dan ahli patologi bicara yang dia itu memang khusus menangani kasus BWS ini atau interdisipliner tim yang mengkawal atau menangani kasus BWS. Nanti pertumbuhan lidah ini dia akan melambat seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan rahang dapat dipercepat untuk mengakomodasi lidah yang membesar. Nah, beberapa anak itu dapat mendapatkan banyak manfaat dari operasi pengecilan lidah. Kemudian intervensi ortodontik sesuai kebutuhan di masa anak-anak atau remaja dan untuk penilaian dari kesulitan bicaranya. Yang selanjutnya yaitu adalah manajemen dari cleft palate. Kita merujuk ke ahli bedah kraniofasial jika ada hemihiperplasia wajah signifikan. Kemudian konsultasi dengan ahli bedah ortopedi jika hemihiperplasia ini menyebabkan perbedaan yang signifikan pada panjang tukai. Nah, kemudian yaitu adalah pengobatan neoplasia yang mengikuti protokol onkologi pediatrik standar. Pada beberapa individu dengan BWS ini, kelainan perkembangan saluran ginjal berhubungan dengan peningkatan ekspresi dan deposisi dari kalsium. Nah, pada individu dengan bukti deposit kalsium pada pemeriksaan ultrasonografi ginjal, untuk hiperkalsiuria dan CT scan dapat membantu untuk mendeteksinya. Kemudian rujuk ke ahli nefrologi pediatrik jika kalsium urin ini meningkat dan atau anomali struktural jantung teridentifikasi. Selanjutnya ada rujukan anak-anak dengan kelainan saluran GI ke spesialis yang relevan ya, kemungkinan pada penyakit dalam tentunya. Kemudian penata laksanaan masalah jantung, kemudian intervensi standar pada program stimulasi bayi atau terapi okupasi dan fisik dan program pendidikan individual untuk anak-anak dengan keterlambatan perkembangan. Nah, ringkasan atau pemaparan saya ini saya bersumber pada 2 jurnal ini, yaitu Beckwith-Wiedemann Syndrome dan Diagnosis and Management of Beckwith-Wiedemann Syndrome. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.